Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang begitu banyak. Sehingga jikalau kita mau menghitung satu persatu nikmat itu, tidak akan mungkin bisa kita menghitung. Walaupun lautan menjadi tintanya, ranting-ranting yang berada di dunia ini menjadi penanya, dan dedaunan menjadi kertasnya, tidaklah mungkin kita bisa menghitung satu persatu saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi yang agung. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga khatib berwasiat kepada hadirin sekalian, umumnya kepada hadirin dan khususnya kepada pribadi khatib. Marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa adalah modal kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Takwa adalah modal kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memandang seorang hamba dari banyaknya harta yang ia miliki, dari tingginya jabatan yang ia duduki, dari paras wajah, ganteng dan cantik yang ia miliki. Tapi Allah memandang seorang hamba adalah dengan ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat adalah orang-orang yang mulia yang langsung dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu pantas jika para sahabat adalah orang-orang yang paling bersemangat di dalam mengerjakan amal soleh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan sebuah kebaikan, mereka langsung mengerjakan. Ketika Rasulullah SAW menerangkan sesuatu, mereka langsung menanyakan hal itu karena akan segera dikerjakan. Maka dari itu tertuang dalam hadis Rasulullah SAW yang berada di dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang berbunyi, An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahul Muslim. Yang artinya Abu Ruqayyah dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama itu adalah nasihat atau ketulusan. Sahabat bertanya, untuk siapa? Untuk Allah, untuk kitabullah, untuk Rasulullah, dan pemimpin para muslimin dan para kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Ruqayyah radhiyallahu anhu. Siapa Abu Ruqayyah Tamim? Siapa Tamim
Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ini, ia adalah seorang yang berasal dari Nasrani. Kemudian Allah berikan hidayah sehingga ia masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Kemudian beliau istiqomah di dalam Islam hingga beliau wafat pada tahun 40 Hijriah. Tamim radhiyallahu an adalah seorang sahabat yang terkenal dengan kisah jasasa. Kenapa? Suatu saat Tamim Ad-Dari radhiyallahu an bersama 30 orang lainnya mengarungi sebuah lautan, sehingga kapal mereka terdampar di sebuah pulau. Di pulau tersebut mereka bertemu dengan seekor binatang yang disebut jasasa. Binatang ini bisa berbicara dan mengarahkan mereka di suatu rumah di pulau tersebut dan bertemu dengan Dajjal. Sehabis itu Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan sahabat Tamim radhiyallahu anhu adalah satu-satunya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari sahabat ini. Pada umumnya para sahabat meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena hal yang disampaikan ini cocok dengan wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah meriwayatkan dari Tamim radhiyallahu an. Begitulah ceritanya sahabat ini dikenal dengan kisah jasasa. Hadirin sekalian jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah bersabda, agama adalah nasihat atau ketulusan. Untuk siapa? Yang pertama, untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi, menciptakan seluruh apa yang ada di dalamnya. Kemudian kita buktikan hal tersebut dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu wajib bagi kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketulusan kepada Kitabullah atau Al-Quran, yaitu kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kitab terakhir yang Allah turunkan kepada umat manusia. Kemudian setelah kita yakini, kita pelajari baik dalam membacanya maupun mendalami maknanya. Setelah itu kita amalkan apa-apa yang berada di dalam Al-Quran untuk menjadikannya sebagai pedoman hidup kita. Apalagi banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalamnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, ketulusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita meyakini, mengimani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir yang diutus untuk kita. Kemudian kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pedoman, contoh bagi kita, suri tauladan bagi kita semua. Kita jadikan semua aktivitas kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an juga dikatakan, "Laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah." Rasulullah adalah suri tauladan kita. Maka dari itu wajib bagi kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu ketulusan kepada para pemimpin. Yang pertama yaitu kita wajib mentaati pemimpin kita. Selagi pemimpin itu tidak menyalahi, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jikalaulah peraturan yang dibuat bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, wajiblah bagi kita untuk menolaknya. Kemudian jikalau pemimpin kita melanggar aturan, marilah sama-sama kita nasihati dengan cara yang baik, sehingga
pemerintahan kita, pemimpin kita dalam keadaan jalan yang lurus, yaitu jalan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang terakhir, yaitu ketulusan kepada kaum muslimin, yaitu kita sesama muslimin hendaklah saling mengajak dalam kebaikan, saling menasehati, berlomba-lomba di dalam kebaikan, sehingga akan terbentuk kerukunan, sehingga akan terbentuk kerjasama yang baik, sehingga Islam menjadi kuat. Maka dari itu, marilah sama-sama kita amalkan 5 hal tersebut. Jikalau kita yang pertama bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadikan Al-Qur'an pedoman hidup kita, kemudian juga kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh bagi kita, dan kita mentaati pemimpin kita, menasehati sesama kita, insyaallah negara kita akan menjadi negara yang aman, sejahtera dan damai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin warda anhum ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasara ad-din wa ahlikal kafarata wal mubtadi'ata waz zalimin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun.